Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Bener, kita harus lakuin ini, Wi. Tubuh Rara tiba-tiba bergetar hebat ketika dia berdiri di salah satu sudut ruangan tua yang sudah dipenuhi oleh tumbuhan-tumbuhan liar yang merambat melalui dinding-dinding yang lembab dan penuh lumut pada malam itu. Lo nggak perlu takut. Semua ini demi konten yang kita bangun. Lo tau sendiri kan, bagaimana naiknya kalau kita bikin konten tentang horor. Ardi, Dimas, Danang, semuanya setuju atas apa yang akan kita lakukan kali ini. Tampak seseorang dengan penuh percaya diri memberikan semangat kepada Rara. Seseorang yang membuat ide untuk melakukan konten di dalam sebuah bangunan yang sudah lama ditinggalkan oleh penghuninya. Karena ada kejadian bunuh diri yang mengakibatkan hampir seluruh keluarga yang tinggal di sana meninggal dunia dengan cara digantung di dalam ruangan yang sedang mereka berdua masuki pada saat ini. Dewi yang kini menemani Rara tampak tersenyum pelan. Sebagai seorang leader yang meyakinkan Rara bahwa konten yang akan mereka buat sekarang akan trending. Maka sudah sepantasnya dirinya meyakinkan Rara yang kini tampak ketakutan untuk bisa bertahan di sana sampai akhir. Sedangkan Rara yang merupakan orang yang harus berada di depan kamera setiap waktu, mau tidak mau harus mengikutinya, karena dia adalah bintang utama dari konten ini. Parasnya yang cantik dan followers Instagramnya yang sudah puluhan ribu membuat dirinya menjadi ujung tombak dari tim yang Dewi bentuk untuk konten tersebut. Lo di depan kamera akan dibuat seolah-olah sendirian, membuat vlog untuk menelusuri tempat ini dari ujung ke ujung dan menceritakan tentang terbunuhnya 5 anggota keluarga dengan cara gantung diri di rumah ini. Anggap diri lo menjadi seorang indigo, agar bisa menarik banyak penonton. Semakin lo heboh, maka akan semakin baik. Dewi yang mencoba menyemangati Rara yang tampaknya masih ketakutan kini memegang pundak dirinya dengan senyuman kecil pada malam itu. Gua tahu lo takut, karena baru kali ini lo lakuin hal yang seperti ini. Tapi tenang aja, sebenarnya lo nggak akan sendiri. Ada kita yang mantau lo di mobil dengan kamera yang sudah kita simpan di setiap sudut. Sehingga ketika lo merasa ketakutan dan merasa ada yang aneh, kita berempat akan langsung ke tempat lo. Kita sudah janji, semua pendapatan dari konten ini lo akan dapat porsi yang lebih banyak. Jadi, siap-siaplah untuk tenar. Siapa tahu lo jadi the next Jurnal Rossi atau Sastra Wijayanta nantinya. Rara yang mempunyai hutang budi terhadap Dewi yang menaikkan pamornya hingga hari ini, mau tidak mau harus menuruti apa yang Dewi katakan, apapun kontennya. Karena selama ini, konten-konten yang dia buat bersama dengan timnya kini menjadi pendapatan utama dirinya di sela-sela kuliah yang sedang dia jalani selama 3 tahun ini. Meskipun Rara masih ragu atas apa yang akan dia lakukan, namun dia mengangguk sebagai tanda persetujuan. Dia juga kini terlihat menggerakkan wajahnya yang kaku agar terlihat bagus di depan kamera yang dia bawa. Sebagai seseorang yang terbiasa tampil di depan kamera, dia harus siap untuk berakting, seolah-olah menjadi seorang indigo yang menceritakan tentang tempat-tempat seram dengan segala makhluk yang tinggal di sana.
Tentu saja itu semua hasil dari briefing dan riset yang telah Dewi lakukan dengan 3 anggota lainnya, sehingga semuanya bisa tampak seperti asli di depan kamera. Udah, kalau memang udah siap, gue akan meninggalkan lo di sini ya, Ra. Lo tinggal jalan aja ke tempat-tempat yang sudah kita briefing dan menceritakan semuanya di sana. Apa yang lo rasain, apa yang lo lihat, nanti ceritakan di depan kamera yang lo bawa ya. Karena lo adalah ujung tombak dari channel yang kita buat. Dewi yang senang karena Rara sudah siap atas apa yang dia kerjakan akhirnya menepuk pundak Rara beberapa kali. Tak lama dia pun akhirnya berbalik dan meninggalkan dirinya sendirian. Sambil tersenyum, dia mengangkat tangan ke salah satu kamera yang berada di sudut ruangan dan memberi isyarat bahwa semuanya sudah siap untuk memulai penelusuran di tempat yang menyeramkan ini. Sebuah mobil tampak terparkir di halaman rumah yang terbengkalai itu. Sebuah rumah yang sangat besar, dengan model seperti rumah-rumah mewah yang ada di sinetron masa kini dengan cat putihnya yang sudah memudar dan tampak lapuk dimakan usia. Rumah itu tampaknya sudah lama ditinggalkan. Bahkan kini rumah tersebut nampak sudah diambil alih oleh alam dengan tumbuhan merambat yang terlihat seperti menggerogoti isi dari rumah besar tersebut setelah ditinggalkan selama beberapa tahun lamanya. Sebuah kejadian naas yang mengakibatkan beberapa orang terbunuh karena gantung diri dalam sana membuat rumah itu terbengkalai. Entah bagaimana ceritanya kelima orang itu bisa tergantung dengan selendang yang menggantung di langit-langit dalam keadaan yang mengenaskan. Seorang ibu, seorang ayah, dan 3 anak laki-laki yang ditemukan tidak bernyawa oleh anak bungsunya yang pulang ketika libur kuliah. Semua berspekulasi bahwa itu adalah pembunuhan. Namun, hingga hari ini bukti-bukti itu tidak bisa ditemukan. Bahkan sang anak bungsu pun mendadak gila karena dia merasa dihantui oleh keluarganya sehingga harus dibawa di rumah sakit jiwa. Meskipun beberapa tahun ke belakang sang anak bungsu tiba-tiba menghilang begitu saja dari sana. Dia menghilang tanpa jejak dan hingga hari ini belum ditemukan. Dewi merasa yakin bahwa konten yang dia buat kali ini akan membuat semua orang menonton kontennya. Karena hingga hari ini tak ada satupun konten kreator yang membahas rumah ini beserta kasus yang menimpanya. Guys, gimana? Sudah mulai live di semua platform kan? Dewi yang nampak semangat kini mendekati Ardi. Dimas yang standby di depan mobil dengan semua peralatan yang mereka bawa untuk konten yang dia bawakan. Semua platform mereka nyalakan. Mereka mengatur pergerakan dari Rara yang ditinggalkan di dalam sana. Mereka semua tampak serius seperti layaknya para pegawai televisi yang sedang sibuk memindahkan kamera yang terpasang di sana agar dia bisa mengikuti kemana Rara melangkah. Dimas hanya mengangkat tangannya ketika Dewi datang menghampirinya. Matanya fokus menatap layar-layar kecil di atas laptopnya dan mengaturnya agar bisa dilihat oleh para penonton yang ada di sana. Ardi terlihat fokus dengan headset yang menempel di kepalanya. Juga sebuah sound card yang dia pakai untuk mengatur suara dari Dewi agar terdengar jelas. Sedangkan Danang, dia hanya tertidur pulas di kursi supir. Dewi yang berada di sana terlihat mendekati Dimas yang fokus dengan laptop dan beberapa HP yang menyala di dekatnya. Sesekali dia membaca komentar dari para penonton yang melihat Rara yang berada di sana sendirian. Dan benar saja, penonton yang awalnya hanya ratusan kini menjadi ribuan dalam sekejap. Tak terhitung banyak sekali gift dari penonton yang sedang menyaksikan apa yang Rara lakukan.
Banyak yang berkomentar bahwa apa yang diceritakan tentang rumah itu terlihat sangat menyeramkan. Bahkan ada beberapa yang mengatakan bahwa baru kali ini mereka melihat live yang seperti ini dalam platform yang mereka tonton. Dewi merasa senang. Bahkan feedback positif dari para penonton melebihi dari konten-konten lain yang sudah dia lakukan dengan timnya. Dia merasa bahkan konten horor yang dia lakukan harus tetap berjalan, bahkan mungkin akan menjadi acara reguler agar mereka semakin terkenal. Dewi terus memperhatikan komentar-komentar tersebut dengan gif yang tak henti-hentinya mengalir pada malam itu. Namun, Dimas menunjuk suatu komentar yang agak sedikit aneh. Komentar yang memakai huruf-huruf besar agar mereka bisa melihat tulisan itu dengan seksama. Sebuah tulisan yang membuat Dewi tiba-tiba bergidik. Karena sesaat setelah tulisan itu muncul, tiba-tiba genset yang menyalakan seluruh peralatan di sana tiba-tiba mati dalam beberapa detik, kemudian menyala kembali. Namun ketika semuanya menyala dan live itu kembali berlangsung, Dimas menjadi panik ketika menelisik ke layar. Guys, Rara di mana? Dia nggak tampak di kamera. Beberapa waktu sebelumnya, selamat datang di malam yang mencekam bersama dengan Rara dari tim Rara Sukma yang akan memandu kalian merasakan sebuah ketakutan yang nyata di tempat ini. Rara yang berada dalam rumah itu sendirian masih terlihat dengan jelas. Meskipun ruangan gelap gulita hanya bermodalkan senter yang dipegang, dia masih melihat titik-titik berwarna merah yang merupakan lampu sensor dari kamera yang terpasang di setiap sudut rumah. Rara melangkah perlahan di dalam ruangan itu. Kepalanya sedikit diarahkan ke atas. Terlihat di sana masih ada bekas-bekas tali yang masih menggantung yang tampak sudah lapuk dimakan usia. Tali-tali yang menjadi saksi bisu atas terbunuhnya kelima orang itu di tempat ini. Rara sempat bergidik ketakutan. Hawa dingin yang muncul dan menembus kulit membuatnya tidak bisa menatap lama-lama tali tersebut. Apalagi dari kelima tali yang menggantung, dia melihat masih ada satu tali yang masih utuh dengan kursi yang tergeletak begitu saja di bawahnya. Dia membayangkan bagaimana keluarga gantung diri secara bersamaan dengan tubuhnya yang tergantung tak bernyawa. Wajahnya yang melotot ke arahnya yang ada di bawah sana dengan lidah yang menjulur keluar dan lehernya yang menghitam karena tali yang menjeratnya dengan sangat keras. Suara Rara sedikit bergetar menjelaskan dengan seksama ruangan itu. Bahkan dia berpura-pura menjelaskan tentang sosok yang ada di tempat itu, demi mendapatkan penonton yang banyak untuk kontennya kali ini. Ada 4 kamera menyorot ke arahnya dari berbagai sudut. Kebiasaan berada di depan kamera membuat dia bisa lihai menjelaskan dengan mengambil berbagai posisi agar mendapatkan gambar yang menarik. Karena kejadian tersebut, rumah ini kini ditinggalkan dalam jangka waktu yang lama. Rara menjeda ucapan. Bahkan para warga pun tidak mau masuk karena 5 anggota keluarga yang gantung diri di dalam rumah ini sering sekali menampakkan diri mereka seperti langkah Rara tiba-tiba terhenti. Tubuhnya mendadak bergetar hebat. Dia tidak bisa mengalihkan pandangan dari salah satu sudut ruangan ketika senter itu menyorot ke arah sana. Tubuhnya mendadak kaku, raut muka pucat. Mulutnya pun bergetar. Bahkan dia pun sedikit berteriak kepada mic yang menempel di tubuhnya. Dia mencoba minta tolong kepada Ardi yang mendengar suaranya di luar. Mas, tolong, kak kalian kesini mas.
Tolong! Rara benar-benar ketakutan atas apa yang dilihatnya pada saat itu. Dia terus-menerus meminta tolong kepada timnya. Bahkan salah satu tangan melambai ke arah kamera yang ada di sudut ruangan. Dia tidak sadar bahwa titik-titik merah yang menandakan kamera itu sedang merekam tiba-tiba mati sehingga membuat semakin panik. Siapa kalian? Suaranya terdengar lirih. Lidahnya terlalu kaku untuk kembali berteriak. Kepanikan itu membuat tubuh menegang. Tulang belulang mendadak ikut luruh. Dia tidak bisa berlari, bahkan untuk melangkah menyelamatkan diri pun tak mampu bergerak sama sekali. Apalagi tubuh semakin bergetar hebat ketika apa yang dia lihat menunjuk ke arah tali-tali yang menggantung di ruangan. Sosok melayang ke arahnya secara perlahan. Bahkan semakin lama, senter menyorot benar-benar terlihat jelas apa yang ada di hadapan. Sosok yang dia bicarakan sebelumnya benar-benar muncul menampakkan diri. Sosok penghuni rumah itu muncul. Wajahnya menyeramkan. Lidah menjulur panjang. Mata merah besar menatap Rara dengan tatapan seakan ingin melahap dirinya pada saat itu. Benar-benar menakutkan. Mereka mendekati dirinya secara perlahan. Diambang kesadaran, Rara berteriak lantang. Matanya terpejam. Senter yang dia pegang tiba-tiba terjatuh lalu mati, sehingga membuat ruangan itu menjadi gelap gulita. Sementara itu di sisi berbeda, Ra, lo di mana? Ra, ada masalah dengan suara lo ya? Ardi yang fokus akan suara dari Rara langsung mengambil handy-talkie untuk memanggil Rara yang ada di dalam. Ardi, Dewi, Dimas panik atas apa yang sedang mereka lihat. Kamera yang mereka simpan di setiap sudut tidak bisa melihat Rara yang berada dalam rumah. Ardi juga tidak bisa mendengar apa yang Rara katakan tepat setelah semua peralatan yang mereka bawa menyala kembali. Masa gara-gara ada yang komentar begitu semua peralatan kita mati sih? Kata Dimas dengan matanya yang fokus mencari Rara di setiap kamera yang terlihat di layar laptopnya. Nggak mungkin lah, masa dia bisa ngehack kita dengan komentar begituan? Kata Dewi yang kini panik. Ardi yang ikut panik langsung melepas headsetnya, mendengar percakapan Dimas dan Rara yang berada di depan mereka. Emang ada yang komen apaan di live? Kata Ardi sambil sesekali memanggil Rara yang masih tidak menjawab dengan HT-nya. Dimas yang mendengar hal itu terlihat menelan ludah terlebih dahulu sebelum akhirnya dia menjawab apa yang Ardi tanyakan. Ada yang komentar bahwa apa yang kita lakukan di sini adalah sebuah kesalahan. Dia berkata bahwa kita semua akan mati karena kita melakukan live ini. Jadi dia menyuruh kita mematikan live ini sebelum terlambat. Setelah itu tiba-tiba semua peralatan mati. Dan pas nyala tiba-tiba Rara nggak ada. Ardi hanya terdiam. Lalu tak lama kemudian, dia membangunkan Danang yang masih tertidur di kursi supirnya. Nang, bangun lo. Kebetan lu hilang. Kita harus cari Rara sekarang, kata Dimas. Danang yang tertidur pulas tampak terbangun dan menguap seperti tidak terjadi apa-apa. Dew, lo lebih baik matiin live-nya deh. Rara lebih penting saat ini. Bersambung dulu ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus mengikuti ceritanya di channel Ojowati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.